Sundaland pada masa zaman es. Sundaland adalah sebuah wilayah geologis yang mencakup semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil sekitarnya yang sekarang terpisah oleh lautan. Pada masa zaman es terakhir, Pleistosen, wilayah ini sangat berbeda dari kondisi saat ini. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana Sundaland terlihat selama zaman es, pengaruh perubahan iklim terhadap wilayah ini, serta implikasinya terhadap kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Kondisi geografis Sundaland pada zaman es. Selama zaman es terakhir, permukaan laut di seluruh dunia lebih rendah sekitar 120–130 meter dibandingkan dengan kondisi saat ini. Hal ini disebabkan oleh pembentukan lapisan es yang luas di kutub dan daerah pegunungan tinggi. Akibatnya, banyak bagian dari dasar laut yang sekarang terendam air menjadi daratan yang luas. 1. Daratan yang luas. Sundaland terdiri dari satu daratan luas yang menghubungkan semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Laut Jawa, Selat Malaka, dan Laut Natuna menjadi daratan kering yang dapat dihuni oleh flora dan fauna. 2. Sungai-sungai besar. Sungai-sungai besar mengalir melintasi daratan Sundaland, menciptakan ekosistem yang kaya dan beragam. Sungai-sungai ini menjadi jalur penting bagi pergerakan manusia dan hewan. 3. Iklim dan vegetasi. Iklim Sundaland selama zaman es lebih kering dan lebih sejuk dibandingkan saat ini. Vegetasi yang dominan adalah hutan tropis kering, sabana, dan padang rumput, yang memberikan habitat bagi berbagai jenis hewan. Pengaruh perubahan iklim terhadap Sundaland. Perubahan iklim yang terjadi selama zaman es memiliki dampak besar terhadap ekosistem dan kehidupan di Sundaland. 1. Perubahan habitat. Penurunan permukaan laut menciptakan habitat baru yang memungkinkan spesies-spesies darat untuk berpindah dan berkembang biak di wilayah yang luas. Hutan-hutan tropis kering dan sabana mendominasi wilayah ini, memberikan habitat yang ideal bagi mamalia besar, burung, dan reptil. 2. Konektivitas ekologis. Wilayah Sundaland yang terhubung memungkinkan pergerakan bebas bagi hewan dan manusia. Konektivitas ini juga memungkinkan pertukaran genetik antar populasi, yang berkontribusi pada keanekaragaman hayati yang tinggi. 3. Migrasi manusia. Manusia purba memanfaatkan daratan luas ini untuk bermigrasi dan menyebar ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Sundaland menjadi jalur penting bagi pergerakan manusia dari daratan Asia menuju Australia dan Kepulauan Pasifik. Kehidupan manusia di Sundaland. 1. Hunian dan adaptasi. Manusia purba yang menghuni Sundaland adalah pemburu pengumpul yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Mereka berburu hewan besar seperti gajah, rusa, dan banteng, serta mengumpulkan buah-buahan dan tanaman liar. 2. Perkembangan budaya. Bukti arkeologis menunjukkan adanya perkembangan budaya yang signifikan di Sundaland. Penggunaan alat-alat batu, seni ukir, dan praktik penguburan adalah beberapa tanda dari kemajuan budaya manusia purba di wilayah ini. 3. Pergeseran ekologis dan pengaruhnya. Perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut setelah zaman es mengubah lanskap Sundaland secara drastis.
Wilayah yang dulu merupakan daratan luas menjadi terpecah-pecah menjadi pulau-pulau, memaksa manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Dampak kepunahan dan keanekaragaman hayati. 1. Kepunahan megafauna. Banyak megafauna yang hidup di Sundaland punah pada akhir zaman es. Perubahan iklim, hilangnya habitat, dan perburuan oleh manusia diduga menjadi penyebab utama kepunahan ini. 2. Keanekaragaman hayati. Meskipun banyak spesies punah, Sundaland tetap menjadi salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hutan-hutan tropis yang tersisa menjadi habitat bagi banyak spesies endemik yang unik. Sundaland selama zaman es adalah wilayah daratan luas yang menghubungkan semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya. Perubahan iklim dan penurunan permukaan laut menciptakan habitat baru yang mendukung keanekaragaman hayati dan pergerakan manusia purba. Meskipun wilayah ini mengalami perubahan drastis setelah zaman es berakhir, warisan ekologis dan budaya dari Sundaland tetap terlihat hingga saat ini. Studi tentang Sundaland memberikan wawasan penting tentang bagaimana perubahan iklim dan geologi dapat mempengaruhi kehidupan di bumi. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan memahami sejarah alam untuk menghadapi tantangan lingkungan di masa depan.